Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Semua orang ingin memiliki rumah yang tentram dan nyaman. Sayangnya dalam usaha mewujudkan keinginan ini, kebanyakan orang baru sekedar melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti dengan mendirikan bangunan yang megah dan melengkapinya dengan berbagai fasilitas penunjang. Selama tidak berlebihan, sebenarnya itu boleh saja. Namun yang memprihatinkan, mereka lupa bahwa inti kenyamanan dan ketentraman rumah sebenarnya justru bersumber dari ketenangan hati penghuninya. Yang itu akan dicapai manakala mereka rajin beribadah dan memanfaatkan tempat tinggalnya untuk hal-hal yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Lalu, apa saja yang perlu kita lakukan di rumah kita supaya tempat tinggal kita nyaman dan damai, juga agar rumah kita tidak menjadi tempat favorit para setan? Di antara yang perlu kita perhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ketiga adalah orang yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Daud. Salam ini tetap kita ucapkan baik di dalam rumah ada orang maupun tidak. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 61 yang artinya, apabila kalian memasuki rumah-rumah, hendaklah kalian memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu an, jika di rumah tidak ada orang, maka redaksi salamnya adalah salam sejahtera atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di antara yang perlu kita lakukan agar syaitan tidak menjadikan rumah kita menjadi tempat tinggalnya adalah mengucapkan basmalah saat memasuki rumah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini. Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian mendapatkan tempat menginap. Dan jika tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, yang ketiga adalah mengucapkan basmalah saat menutup pintu dan perkakas rumah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hari mulai gelap, tahanlah anak-anak kalian agar tidak keluar rumah, karena saat itu syaitan berkeliaran. Jika telah lewat sebagian malam, biarkanlah mereka. Tutuplah pintu-pintu dan ucapkanlah basmalah. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa masuk membuka pintu yang tertutup. Tutuplah toko kalian dan ucapkanlah basmalah. Tutuplah bejana kalian walaupun dengan meletakkan sesuatu di atas dan bacalah basmalah. Matikanlah lampu kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara yang harus kita lakukan jika kita menginginkan rumah-rumah kita damai dan tentram adalah memakmurkan rumah dengan ibadah dan membaca Al-Quran. Ini yang keempat. Syaitan tidak akan mendekati rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Kalaupun sudah berada di dalamnya, maka ia akan lari terbirit-birit keluar darinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya Allah telah menulis kitab 2000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dia turunkan darinya 2 ayat yang dijadikan sebagai penutup, surat Al-Baqarah. Tidaklah dibaca di suatu rumah selama 3 malam melainkan syaitan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa beliau Rasulullah juga bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memotivasi kita untuk memperbanyak ibadah di rumah, terutama sholat yang hukumnya sunnah dan membaca Al-Quran, supaya rumah kita tidak mirip kuburan atau jasad yang mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, lakukanlah sebagian sholat kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baik sholat seseorang adalah yang dilakukan di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Adapun rumah yang dipenuhi dengan suara musik, gendingan, atau semisal, maka akan menjadi tempat favorit syaitan, sebab suara tersebut adalah seruling mereka. Sebagaimana ditegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melarang 2 suara dungu dan keji. Pertama, suara senandung sia-sia dan permainan serta seruling syaitan. Kedua, suara saat musibah berupa memukuli wajah dan merobek-robek baju. Hadis riwayat Al-Hakim. Inilah beberapa hal yang harus dilakukan oleh siapa saja yang menginginkan rumahnya aman, damai, dan tentram. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan rumah-rumah kaum muslimin aman, damai, dan tentram. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Demikianlah kisah tentang beberapa hal yang harus dilakukan agar tidak serumah dengan setan. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.